Halo my love, my name is Mahang. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang jalan yang akan dibukakan untukmu. Jadi ini adalah um, caranya semesta memberikan kamu hadiah untuk membukakan pintu-pintu lah gitu. Perlu diingat ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, dan kamu harus mampu untuk memproses karena ini juga fun reading untuk memboost energi positif. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan untuk kamu yang baru di channel aku, hai. Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke, jadi kita langsung lihat aja ya. Ini adalah jalan yang dibukakan untuk dirimu. Ini tuh kalau aku lihat tuh ada sayap putih. Cuman ada beberapa dari ujung-ujung sayap itu kayak yang kotor gitu loh. Jadi yang aku lihat dari pesan itu sebenarnya gini, diri kita adalah sosok kayak jiwa-jiwa yang bersih gitu. Datang ke hidup ini jiwa-jiwa yang bersih udah pasti. Cuman gara-gara banyak kejadian dalam kehidupan kita itu mengkorupsi kita. Dalam arti ibaratnya gini, kamu orang yang tulus, yang baik, yang generous, terus dimanfaatkan. Kan pasti ada sisi dalam diri kita, kok gini ya, jadi menahan kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai keburukan-keburukan yang disebabkan orang lain dan sama kehidupan ini corrupted yourself. Jadi kayak malah mengikis kebaikan kamu gitu. Jadi dilawan dengan kebaikan. Contoh misalnya kebaikan yang kamu kasih 10, terus ada kejadian yang bikin kamu kecewa, terus akhirnya kamu kurangin jadi 5. Harus sudah mulai ngelawan itu. Jadi yang tadinya 10 kamu kasih 20, lebih baik lagi gitu. Jadi kenapa dari selalu ada pepatah yang mengatakan be better version of yourself dari yang kemarin. Jadi versi yang terbaik dari yang kemarin, bukan yang malah dikurangin gitu. So kita lihat ya jalan yang dibukakan untukmu. The path that opens for you. Queen of Swords. Gini, tadi udah aku jelasin. Sebenarnya sama kayak gini, kita di percintaan nih contohnya. Menghadapi sosok yang gak baik lah gitu. Ada orang yang masih punya harapan. Oke, next aku gak akan ketemu sama orang kayak gini. Karena aku tidak mau membuang waktu untuk orang-orang yang sama perilakunya, sama patternnya, sama polanya, dan dia bakalan jadi versi terbaik gitu. Tapi juga ada orang-orang yang pernah dikecewakan akhirnya menutup diri, jadi bitter. Kamu sama aja sama yang lain. Kamu sama aja sama yang kemarin. Padahal orang itu beda gitu. Padahal orang itu kamu belum kenal gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi jangan be bitter gitu. Kita nggak apa-apa melindungi diri kita sendiri pakai logika, pakai pemikiran gitu. Tapi jangan berlindung trauma itu sama logika. Itu beda banget. Traumatik itu adalah sebuah keadaan yang disebabkan sama yang kemarin. Logika dan rationality itu dari pertimbangan yang sekarang. Jadi yang kemarin itu harusnya udah diselesaikan. Saat ketemu orang baru, kita nilai ini orang baik untuk aku atau tidak gitu. Ini seperti pola yang sama atau tidak. Kalau pola yang sama, bye gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang tapi dasarnya dari trauma, akhirnya diselimutin sama trauma tersebut. Akhirnya malah buat prasangka buruk gitu. Jadi membedakan itu. Karena yang di sini yang aku lihat ada jalan yang dibukakan kalau aku lihat untuk moving on. Ini dari Eight of Swords. Cuman dari Eight of Swords ini juga keadaan dimana kadang-kadang yang menjebak diri sendiri adalah pikiran sendiri. Sebenarnya peluang untuk kamu banyak banget gitu.
Jalan yang dibukakan is about your future, tentang melangkah gitu. Ibaratkan gini ya, ibaratkan kamu ada di muara nih, kamu tinggal jalan aja, pilih kapal laut. Cuman kamu berada di apa namanya, kamu menunggu di tempat yang kosong gitu, nggak ada kapal di situ gitu. Harusnya nge-shifting pikiran kamu atau fokus kamu ke arah lain. Nah, jalan yang dibukakan sampai kamu realize kalau diri kamu adalah sosok orang yang baik, dan siapapun yang akan kamu hadapi nanti itu ada potensi baik untuk diri kamu. Kalau kamu belum realize atau kamu belum nyadar itu, kamu akan terus terjebak gitu. Jadi sementara jalannya udah dibukakan nih untuk ketemu orang-orang yang baik, tapi karena bitterness dari diri sendiri itu, jadi terjebak sama pikiran sendiri. Jalan yang akan dibukakan itu juga ngomongin soal karir. Kalau aku lihat kedudukan itu kan semakin baik. Jadi yang namanya kedudukan baik juga kita tuh kompetisi gitu. Jadi tunjukin keunikan diri sendiri. Sorry. Ada of Wands. Ini kalau yang aku lihat dari jalan yang baru yang dibukakan ke kamu itu bentuknya memang akan mengasah kekreativitasan. But also ini akan jadi jalan yang sangat passionate. Tapi ini loh, dari Four of Cups sendiri, ini gambarnya kita tuh memfokuskan sama sesuatu yang di bawah sini. Sementara di sini tuh masih ada air gitu. Kita fokusin sama sesuatu hal yang bukannya harus kita fokuskan gitu. Jadi meratapi, contoh misalnya meratapi nasib, meratapi kesedihan gitu. Padahal blessingnya banyak banget. Nah, manusia kalau nggak mau ngelihat itu, nggak mau ngelihat baiknya dari masalah yang dihadapin, nggak akan nerima baiknya, nggak akan nerima ada hal baik di luar sana gitu. Contoh misalnya ada sebuah pekerjaan, nggak, bagi aku yang perfect yang ini gitu contohnya. Tapi namanya takdir, dan Tuhan lebih tahu kalau itu bukan untuk kamu, itu akan menyengsarakan dirimu gitu. Itu udah pasti selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di satu pekerjaan atau apa yang selalu kamu pegang itu bikin kamu capek, bikin kamu sengsara, it's not for you gitu. Atau harus ada sesuatu yang kamu lakukan lebih digebrak lagi gitu. Jadi kayak peluang, kadang-kadang kita ngelihatnya dari ego kita, dari apa yang kayak kita pengen lihat gitu. Sementara yang namanya peluang yang dibukakan itu sesuatu bentuk yang mungkin asing, mungkin nggak pernah kamu tahu sebelumnya gitu. Nah, itu yang harus dicoba gitu. Nah, di sini dari Ace of Wands sendiri ini ngomongin soal passion. Jadi pintu yang terbuka adalah menemukan gairah di kehidupan. Jadi gairahnya akan lebih menggebu-gebu lagi nantinya. So, aku bakalan lihat dari sini. Jalan yang akan dibukakan untuk dirimu. Oke. Dari sini dulu. Oke, ini ada temple. Ada gini. Ada harapan atau doa yang akan terwujud. But dari energi di temple, untuk terwujud itu kan kita harus meminta dulu gak sih? Gitu. Nah, ini disarankan untuk menguatkan hubungan kamu sama yang di atas. Gitu. Dari energi di temple, temuin atau menemukan atau ngebuat ruangan atau ngebuat space untuk kamu lebih bisa mendekati diri kamu sama yang di atas. Jadi buat waktu untuk sendiri berdialog atau berdiskusi sama yang di atas gitu. Curhat. Ada komik. Ini bakalan banyak hal yang akan memberikan kamu tawa
Jadi bakalan gini, jalan yang akan dibukakan untuk dirimu, kamu akan mampu untuk ketawain mistake kamu sendiri. Jadi kayak itu adalah fase kamu benar-benar bisa menerima keadaan kemarin, selesai dari healing kamu. Kalau kamu bisa laugh about it, kamu bisa ketawa tentang itu, gitu. Di sini ada Thanatos. Ini agak berat ya. Untuk kalian yang pernah melakukan self harm, kayak menyakiti diri sendiri, konsep menyakiti diri sendiri itu banyak. Ada yang secara literal, hurting your body, your own self, buat finding escape lah gitu, kayak cari jalan keluar sejenak untuk bisa mengalihkan rasa sakit di dalam hati, akhirnya ke fisik. Atau menyakiti diri sendiri dengan menempatkan diri kamu berhubungan sama seseorang yang toxic atau lingkungan yang toxic. You know it toxic, you know that it hurt you, tapi kamu membiarkan itu. Nah, ini waktunya kamu untuk stop. Karena kalau Thanatos, the more you dealing with that, semakin kamu dealing sama hal itu, semakin kamu toleransi. Pertama, kamu akan losing yourself, dan kedua, kamu benar-benar akan kehilangan. Kayak when we lose ourselves, kita bisa nemuin sendiri itu kalau misalnya masalah-masalah yang lain. Tapi kalau misalnya itu terus-terusan kamu toleransi gitu hal-hal tersebut, ini akan benar-benar nggak ada, benar-benar gone gitu. Jadi proses transformasi itu kita kan kayak kepompong kupu-kupu, ulet kepompong kupu-kupu, kayak kita bertransformasi dengan indah. Ini adalah sebuah transformasi yang kamu bakalan kehilangan jati diri gitu. Jadi itu bukan diri kamu sendiri gitu. Jadi stop untuk itu self harm. Jadi it's hard memang kalau ngomong, kayak kita ngomong doang gampang. Self harm itu balik lagi, yang kamu lakukan tuh bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi kamu akan kehilangan si jati diri dan diri kamu sendiri. Your soul is gone, tujuan gone gitu, happiness is gone gitu. Yang kamu sacrifice is not only your kayak rasa sakit itu gitu, tapi yang kamu sacrifice whole life gitu. Dan ini bertransformasi, balik lagi, kita menjadi better version dari yang kemarin. the fault line, aku ngelihatnya tuh kayak geode itu batu kristal itu geode. Untuk kita ngelihat kristal yang indah di dalamnya, si batu itu harus kita pecahin dulu gitu. Sama kayak diri kita sendiri, whatever that happen in our life itu buat emang ngancurin luarnya kita, kayak ngancurin eggshell, kayak ngancurin pecahin telur gitu. Untuk kamu ngelihat indahnya di dalam diri kamu, kehidupan itu akan nempain kamu terus gitu, sampai kamu benar-benar terbuka, open up gitu. Di sini ada the threshold. Threshold tuh kayak di ambang kita tuh, contoh ya, ini ada finish, kita udah start, udah panjang, udah jauh, tapi biasanya di titik mau dekat finish kita udah give up atau capek nih, udah nggak ada nih gitu, padahal tinggal selangkah lagi gitu. Makanya di sini disarankan jangan give up. Jadi selalu percaya kalau kamu udah menjalani kehidupan ini panjang banget gitu, sayang kamu kalau giving up gitu, karena tinggal selangkah lagi gitu. The offering ini kalau yang aku lihat ini sama kayak hubungan kamu sama yang di atas. The offering itu sama kayak kita giving something dulu, untuk kita menunjukkan kalau kita bisa providing atau bisa kasih itu. Let's say kayak you want money, kayak kamu kurangnya money nih gitu, tunjukin kalau kamu tuh mampu untuk generous, agar dapat benar-benar feeling itu gitu. Feeling generous itu akan menjadikan kamu sosok orang yang juga punya untuk sesuatu yang bisa kamu giving gitu. The ring, ini ada komitmen kalau ke depan sana. Jadi pintu yang akan terbuka itu komitmen itu banyak banget ya, bisa sama pasangan, sama lover, atau sama pertemuan cinta lah gitu. Tapi juga komitmen, ada pekerjaan atau karir yang benar-benar kamu banget atau kamu bisa komit di pekerjaan tersebut. Dan di sini castle itu istana
gini, kita tuh manusia-manusia yang tanggung jawab untuk membuat istana kita sendiri. Nah, yang namanya istana itu juga pasti ada penjaga. Saat misalnya ada banyak opportunity yang datang, kalau misal kita buat istana kita penjagaan yang ketat, opportunity itu susah untuk masuk. Kita belajar untuk terbuka, jadi berdiplomatik, fleksibel gitu. Jadi whatever comes, apa yang datang kita mampu untuk ayo masukin dulu, nanti kita filter gitu. So aku bakalan lihat Sani lagi. Jalan akan dibukakan untuk dirimu. Queen of Cups, akan ada seseorang yang sangat memahami diri kamu. Jadi ini kalau masalah hati kamu sebenarnya akan aman gitu. Gini, ini ngomongin soal pergaulan, lingkungan sekitar yang akan sangat membaik, lingkungan sekitar yang sangat supportive, dimana di sini akan sangat ngebantu kamu untuk finding yourself, menemukan jati diri gitu, karena mereka adalah seseorang yang happy kamu jadi diri kamu sendiri. Cuman kalau dari energi The Three of Cups ini ngomongin soal selebrasi, jadi akan banyak hal-hal atau momen-momen yang akan kamu rayakan. And then dari energi The Queen of Cups, balik lagi, kamu pun akan bisa memahami diri kamu sendiri, belajar untuk tidak tenggelam dengan emotion itu sesuatu yang harus manusia punya gitu, itu sesuatu yang kita butuhkan. But emotion itu juga sesuatu hal yang mengabutkan logika kita dan rationality kita. Jadi emotion itu bisa datang dari resentment, dari rasa sakit, penyesalan, dari rasa dengki, dendam, kekecewaan, dan segala macam. Hal-hal tersebut yang datangnya udah bertahun-tahun, yang udah ada di dalam diri kamu bertahun-tahun, clearing dulu. Harusnya nggak bertahun-tahun, karena perasaan itu come and go. Itu selalu dalam fase siklus kehidupan kita. Perasaan itu datang dan pergi. Itu bukan sesuatu yang menetap gitu. Dan dari energi The High Priestess, ini kalau aku lihat High Priestess ini menandakan kemampuan intuisi yang akan semakin kuat gitu. Jadi akan semakin tajam. So, kita lihat dari oracle card-nya. Oke, nanti ada penjelajahan lah gitu. Kamu akan mampu untuk menjelajahi dunia. Dari energi stillness, kamu akan bertahan dengan anggun. Di light, kehidupan akan lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. And then dari wonders, sama kayak Geout Crystal tadi, yang tadi aku bilang, batu dipecahin ternyata dalamnya kristal. Sama kayak diri kamu juga seperti itu. Kamu nanti akan menemukan sesuatu yang unik di dalam diri kamu yang kamu pun nggak tahu kamu pernah punya ini atau kamu punya ini. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa request reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!